Assalamualaikum lur. King Chess balik lagi di video kali ini. Kali ini saya pengen bahas partai catur yang sudah saya janjikan di video sebelumnya. Ya, kalau kalian nonton sih. Partai ini mempertemukan dua pecatur aliran brutal, yaitu antara Rashid Neshmetdinov melawan Mikhail Tal. Wow. Partai ini terjadi pada 8 Desember 1961. Oke, buat kalian yang belum nge-sub, jangan lupa buat subscribe channel ini ya, biar kalian gak ketinggalan video dari saya. Udah? Oke, let's go, kita ke partainya yuk. Di sini Neshmetdinov sebagai putih dan Tal memegang hitam. Permainan diawali dengan pion E4 dan pion ke C5, pembukaan Sisilia. Apal ya? Dilanjut kuda F3 dan pion ke D6. Next pion D4 menawarkan pion. Langsung aja pion kali pion dan kuda kali pion. Kuda ke F6 menyerang pion dan kuda ke C3 melindungi pion. Pion A6 belum dimainkan, tapi dia memilih pion E6, persiapan gajah E7 dan rokade pendek. Next gajah ke E2, persiapan rokade pendek, baru pion A6 dimainkan dan Neshmetdinov rokade pendek. Masih main line, menteri ke C7 dan pion ke F6 langsung main agresif. Neshmetdinov gokil. Dilanjut kuda B ke D7 dan pion ke G4, persiapan pion ke G5 buat nyerang kuda. Bukannya bertahan, Tal menyerang juga dengan pion B5, persiapan pion B4 menyerang kuda. Neshmetdinov pion A3 mencegah pion maju ke B4. Gajah naik ke B7 menyerang pion di E4. Pion dilindungi dengan gajah ke F3. Kuda ke C5 menyerang pion 3 kali. Pion dilindungi dengan menteri E2. Dan pion ke L5 menyerang kuda. Pion ini lupa tugasnya buat jaga petak F5. Jadi, kuda kabur ke F5 menempati file outpost. Kuda diserang dengan pion G6. Neshmetdinov makan pion dengan pion menyerang kuda. Pion kali pion dan kuda kabur ke H6. Kuda mundur ke E6 dengan ide ke F4 menyerang menteri dan memutus penjagaan gajah ke arah kuda sehingga gajah bisa kali kuda. Gajah ke G2 menjaga petak F4 dengan benteng sekaligus menyerang kuda. Bukan kuda ke F4, tapi Tal gajah ke B7 melindungi kuda. Di sini, Neshmetdinov menukar kualitas bentengnya dengan memakan kuda dan gajah kali benteng. Dilanjut kuda ke D5 double attack ke arah menteri dan gajah. Menteri kabur ke D8 sekaligus melindungi gajah dan menteri ke F2 menambah penyerangan ke arah gajah. Barulah di sini kuda F4 dimainkan dan gajah kali kuda. Dilanjut pion kali gajah. Next, pion ke L5 menyerang gajah. Bentar, apakah Neshmetdinov lupa bahwa selain pion ini nggak ada yang jaga? Pion tadi juga punya tugas menjaga kuda di D5. Sekarang, kuda itu diserang 2 kali dan hanya dilindungi 1 kali. Tapi, apakah kalian tahu ini adalah jebakan? Coba kita bahas. Jika gajah kali pion, maka benteng ke S1 memaku gajah pada raja. Gajah kali kuda, benteng kali gajah sekak. Gajah menutup ke E6 dan gajah C6 sekak benteng. Raja F8 dan gajah kali benteng. Menteri nggak mungkin kali gajah ya, karena menteri ke D4 bisa menjebak benteng. Jadi menteri ke D6 menyerang benteng dan menteri kali pion. Putih unggul 1 kuda. Oke, kita kembali. Sayangnya, di sini Mikhail Tal terjebak. Dia makan pion dengan gajah dan seperti tadi benteng ke S1.
Bukan gajah kali kuda, tapi dia melindungi gajah dengan pion F6. Ini gerakan blunder ya, karena di sini Nashmetdinov mengeluarkan bangkainya. その力の名前はね、挽回だよ。挽回。坂島横島八方塞がり。Boom! Dia memakan pion dengan kuda dan mengorbankan kudanya. Tujuan gerakan ini buat menghilangkan satu penjagaan gajah. Menteri kali kuda dan menteri ke D4 menyerang gajah. Raja pindah ke F8 buat ngelepas pin dan benteng kali gajah. Gerakan ini membuat ancaman skak ster. Maka dari itu, tal menteri D8 berniat mengadu menteri. Nashmetdinov benteng ke F5 skak benteng. Pion kali benteng dan menteri juga kali benteng skak. Raja ke E7 dan menteri ke G7 skak. Raja ke E6 dan pion kali pion skak. Sebelum melanjutkan langkahnya, di sini Mikhail Tal sudah menyerah, guys. Wow, saya nggak habis pikir. Mikhail Tal menyerah. Serius, saya ngomong ini tuh lidahnya kaku gitu. Tapi ya begitu keadaannya. Di sini Mikhail Tal menyerah. Jelas ya, jika permainan dilanjutkan, raja cuma punya satu petak ke D6 dan kuda ke F7 skak ster. Kalau raja kabur ke baris 7, akan ada discover skak. Tapi jika raja kabur ke C5, maka kuda kali menteri, gajah kali gajah, dan menteri ke E5 skak. Kalau raja ke C4, pion maju skakmat ya. Jadi raja ke B6 dan menteri ke D6 skak. Gajah menutup, menteri kali gajah skak. Raja A5, kuda ke B7 skak. Raja A4, kuda C5 skak. Raja balik ke A5 dan skakmat tragis pion B4 skakmat. Wow, benar-benar hebat. Bagaimana kedua pemain bertanggung jawab terhadap aliran kebrutalannya. Saya mengapresiasi keduanya karena mereka telah menyajikan permainan yang sangat epik, bukan main. Dan oke lah guys, sekian dulu video kali ini. Semoga bisa menghibur dan memberikan manfaat. Banyak kurangnya saya mohon maaf. Salam King Chess. Terima kasih guys.